بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ini majelis yang ke-16 dari pembahasan kita mengkaji kitab Nukhbatul Fikr di Mustalahi Ahli Al-Athar karya Al-Hafidh Ahmad ibn Ali ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Baik, jadi telah kita jelaskan secara global tentang maratib al-jarh wa ta'dil, tingkatan-tingkatan jarah dan ta'dil. Kemudian Al-Hafidh di sini di dalam syarah beliau menerangkan beberapa tingkatan jarh wa ta'dil, walaupun ringkas di sini ya. Dan seringkas beliau menguraikan di muqaddimah Taqribut Tahdhib. Seperti yang antum lihat di tabel itu. Di sini beliau agak ringkas, beliau berkata, "Wa maratibut ta'dili." Sebentar. Beliau memulai dari jarh. "Wa maratibul jarhi wa aswa'uha al-wasfu bi af'al ka'akdzabin nasi thumma dajjal thumma wadda' aw kadzdzab. Wa ashaluha layyinun aw sayyul hifdh aw fihi adna maqal." Ya. Kata beliau ada maratib al-jarh, tingkatan jarah. Beliau mulai dari jarah ya. Sebab ini yang menolak hadits rawi. Wa aswa'uha, paling jeleknya al-wasfu bi af'al, pensifatan dengan af'al yang paling. Nah, kalau ada kalimat af'al itu kan paling. Iya. Diberi contoh ka'akdzabin nas. Ini manusia yang paling pendusta. Ya, kalau bilang manusia paling pendusta, ini raja para kadzab sudah. Jelas ya? Au dajjal, atau dikatakan dajjal. Dajjal sama dengan kadzab. Dari dajjal, pendusta. Karena itu dajjal al-a'war. Ya, dajjal yang akan keluar nanti dikatakan dajjal sebab dia pendusta. Mengaku Rabb. Ya. Dan berbagai kedustaan dia miliki. Au wadda', dikatakan wadda'. Wadda' orang yang suka memalsukan hadits. Iya. Au kadzdzab, atau kadzdzab. Nah. Kita melihat di tabel di sini. Disebutkan yakdzib dengan fi'il mudhari'. Sebab fi'il mudhari' yaqtadi apa? Al-istimrar, menunjukkan mana terus-menerus dia dusta. Yadha, yakdzib, kadzdzab sudah ya. Yadha sama ya, fi'il mudhari'. Dajjal min ma'adinil kadzib. Ya. Ma'adin itu dari ma'dan. Ma'dan itu bahasa untuk tambang ya. Tambang emas, tambang perak. Ini tambang kedustaan. Ya. Akdzabul bariyah. Ini sama. Sama dengan akdzabun nas. Itu yang paling apanya? Tingkatan yang paling jeleknya. Yang paling ringannya, ya kalau paling ringan berarti di tingkatan yang apa, di deretan ini. Ya, deretan. Ini layyinul hadits. Tandingannya layyin ini. Khair insyaallah.
Ya. Jadi deretan layyin al-hadid. Tuh lihat. Layyin al-hadid. Layyin itu lembek hadidnya. Ini tingkatan paling sedikitnya. Laisa bidak. Kalimat laisa apa? Bidak. Ya. Tidak apa? Tidak ada apa namanya dikatakan. Dia bukan di tempat itu. Ya maksudnya dia bukan di kedudukan rawi yang apa? Diterima. Ini ringan ya. Fihi dha'af. Padanya ada kelemahan. Laisa biqawi. Kalau laisa biqawi ini ada kemungkinan di tempat ini, ada kemungkinan di tempat lain. Ya. Ini laisa biqawi agak keras ya. Kalau laisa bil qawi pakai alif lam, itu bisa, enggak apa-apa. Ya. Laisa bil qawi beda dengan laisa bi apa? Bi qawi. Ya. Kalau laisa bi qawi itu enggak ada kekuatannya sama sekali, sebab nakira. Kalau dia pakai alif lam lil kamal. Dia tidak sempurna kekuatannya. Ada kekuatan tapi tidak sempurna. Jadi kalimat laisa bil qawi itu lebih mending daripada laisa bi qawi. Ini termasuk diperbaiki ya di tabel ini. Baik. Jadi ini yang paling ringan. Ya kalau kita lihat di tabel yang kita mulai dari paling bawah ya, paling bawah sudah. Setelahnya sakit jatuh. Ya. Talif rusak. Halik binasa. Hancur. Ya. Matruk. Ditinggalkan haditsnya. Muttaham. Dituduh berdusta. Fasik. Nah, ini juga bahasa keras ini ya, fasik ya. Sebab dipastikan dia berbuat dosa. Fasik. Laisa bithiqah. Nah, ini. Kalau dikatakan laisa bithiqah itu dhaif jiddan. Sama di tingkatan dhaif apa? Jiddan. Bahkan dia lebih dhaif lagi sedikit. Laisa bithiqah. Beda kalau dikatakan laisa bil thiqah, ada alif lamnya, itu dia mungkin di bawah, di tingkatan kelima atau tingkatan keempat. Ya. Majhul ain. Ini tingkatan yang ini ya. Yang ketiga sekarang. Majhul ain ini dhaif. Dia tapi tidak bisa dapat pendukung ya, tidak ada pendukung. Laisa bi syai'. Nah, ini juga jarah syadid untuk laisa bi syai'. Di tingkatan dhaif jiddan juga. Wahin. Kalimat wahin dhaif itu lemah, tapi al-wahan wahi itu lebih lemah lagi. Jelas ya? Dhaif jiddan. Mardudul hadits. Baik. Ini 3 tingkatan. Ya, ukurannya dia ditolak dan ditinggalkan. Tidak bisa dijadi pendukung. Tidak bisa dijadikan sebagai apa? Pendukung dan tidak bisa mendukung. Di tingkatan ini. Ya, berikutnya dhaif. Dhaif asal penggunaan kalau tidak ada indikasi asalnya dia bisa menjadi pendukung asalnya. Iya. Muttarib, goncang haditsnya. Goncang haditsnya juga bisa jadi pendukung. Munkarul hadits. Ya. Munkarul hadits bisa menjadi pendukung. Cuman ada sebagian keadaan dia tidak bisa menjadi pendukung. Iya. Dilihat ya di keadaan rawi tersebut. Yang dikatakan munkarul hadits. Pada riwayatnya. La yuhtajju bih. Tidak dipakai berhujjah. Ya, ini ringan ya. Karena kalau dikatakan tidak dipakai berhujjah. Artinya mungkin saja haditsnya bisa ditulis dan dikuatkan. La yutrak, tidak ditinggalkan. Di tingkatan yang kelima, mastur, majhulul hal. Ini tingkatan lebih ringan lagi. Taraku. Ya, mereka meninggalkannya. Mereka meninggalkannya. Ini kalimat taraku. Ini ada kemungkinan di situ, ada kemungkinan di bawah. Di dhaif jiddan. Sebab kata matruk itu bisa dibahasakan dengan bahasa apa? Taraku. Ya, jadi dilihat ya ibarat para imam yang lain. Jadi ada imam berkata matruk, dhaif jiddan, terus ada yang memakai kata taraku. Nah, berarti ini kemungkinannya dia sama dengan ucapan apa? Matruk.
laisa minal ibilil mahamil. Ini tidak banyak digunakan ya. Jadi bukan dari onta yang bisa membawa barang. Maksudnya dia lemah. Layyinul hadid laisa bidak, laisa biqawi fihi dha'f. Ini sudah kita terangkan. Jelas ya? Ini maratib al-jarh. Jadi dari maratibul jarh, 3 tingkatan yang dari bawah yang paling jelek itu tidak bisa menerima dukungan. 3 tingkatan yang lain, khususnya yang kelima dan keenam itu bisa menerima pendukung. Adapun di tingkatan yang ketiga itu ada hal-hal yang perlu dirinci. Jelas ya? Ada hal-hal yang perlu dirinci. Baik. Kemudian Al-Hafidz menjelaskan beberapa tingkatan ta'dil. Kata beliau wa maratibit ta'dil, dan dari hal yang penting mengenal maratib at-ta'dil. Wa arfa'uha al-wasfu bi af'al. Dan yang paling pentingnya adalah pensifatan dengan af'al, yang paling tingginya. Ka'awsakin nas, seperti manusia yang paling thiqah. Ya. Ini yang paling tinggi ya. Summa, kemudian, ini penjelasan derajat di bawahnya lagi. Kemudian, mata akkada bi sifatin au sifataini. Apa yang dikuatkan dengan sebuah sifat atau 2 sifat. Seperti thiqatin, kasikotin thiqah. Seperti thiqah, thiqah. Atau dikatakan thiqatin hafidh. Nah, ada yang 3 orang ya, thiqatun, sabat, hafidh, imam. Wah, begitu 4 dia. Jelas ya? Ini tingkatan sangat tinggi juga. Wa adanaha, yang paling rendahnya, ma asy'ara bil qurbi min ashalit tajrih. Yang paling bawahnya adalah hal yang mengesankan dekat dari lafaz tajrih. Contoh, ka syekh, seperti lafaz apa? Syekh. Ya, ini syekh tingkatan paling ringan dari tingkatan apa? Ta'dil. Tapi kalau dikatakan si fulan syekh, ya, syekh itu artinya orang tua ya kan? Gimana kedudukannya? Oh, dia syekh. Maksudnya ada jasa, cuman dia sudah tua, begitu. Ya. Jadi seakan-akan ada bentuk tajrih, bentuk celaan, tapi dia ta'dil sebenarnya. Karena itu dia di tingkatan paling bawah. Nah, baik. Kita baca ya di tingkatan ta'dil. Tingkatan yang pertama awsatun nas. Yang semisal dengannya ilaihil muntaha fit tasabbut. Ilaihil muntaha apa? Fit tasabbut. Di dalam hal tasabbut ini ujungnya sudah. Maksudnya dia yang paling hebat. Atau bahasa Amirul Mukminin fil hadits. Inilah kalau dikatakan Amirul Mukminin fil hadits, ya ini kepalanya ya, sama di pimpinan. Khalifah kaum muslimin dibilang apa? Amirul Mukminin. Ini sama di dalam hadits juga begitu. Ini laqab diberikan kepada Syu'bah bin al-Hajjaj, diberikan kepada Sufyan ats-Tsauri. Ya, termasuk orang-orang yang digelari Amirul Mukminina fil hadits. Sama thiqatun hafidh, thiqatun thiqah. Tingkatan yang di bawahnya mengesankan kata thiqah tapi tidak diulang. Seperti thiqah, sabat. Ya, hafidh. Adlun dhabit. Adlun dhabit ini senilai dengan ucapan apa? Thiqah ya. Jadi kalau dia kata thiqah itu istilah di kalangan ahli hadis, orang yang adil dan orang yang dhabit. Jadi kalau dia adil dhabit sekaligus itu dibahasakan dengan bahasa apa? Thiqah. Jelas ya? Ya kalau misalnya antum sudah lihat di biografinya disebut si fulan thiqah, ya, maka itu sudah terpenuhi 2 syarat dari syarat hadis sahih. Adalah turwa dan apa? Doktor ruwah. Baik. Mustaqimul hadits. Katakan haditsnya mustaqim, ini juga sama dengan thiqah. Mustawal hadits, haditsnya mustawa, seimbang. Ini juga sama. Tingkatan di bawahnya lagi, 2 tingkatan pertama ini tingkatan hadits sahih. Tingkatan di bawahnya saduq. Iya. Saduq artinya dia jujur. Nah, ini bahasa untuk orang yang dihasankan haditsnya. Perhatikan ya bahasanya. Untuk yang dihasankan haditsnya. La ba'sa bihi. Tidak apa-apa dengannya.
Tidak apa-apa dengannya. Iya. Jelas ya? Ya. Ini bahasa sekira kita juga dimaklumi ya. Kalau ada yang ditanya, bagaimana dengan fulan? Oh, dia tidak ada masalah. Ya. Dia tidak ada masalah. Ini kalau pujiannya biasa. Tapi kalau ingin sangat dipuji, bagaimana dengan sebulan? Oh, dia itu Masya Allah. Sangat bagus. Ya, jelas ya? Tapi kalau dia biasa saja, bagaimana dengan fulan? Oh, tidak ada masalah dengan dia. Ya. La ba'sa bihi. Yang semisal dengannya makmun, terpercaya, khiyar. Dan kalimat thiqatun insyaallah. Ini kalimat insyaallah, thiqah itu di derajat kedua tadi ya. Tapi karena ada insyaallah-nya, dia turun di mana? Di derajat ketiga. Ya, gimana si fulan? Oh, dia thiqah insyaallah. Tapi kalau ditanya gimana si fulan, dia thiqah. Ah, ini yakin dia. Tapi kalau dikatakan thiqatun insyaallah, ini di tingkatan apa? Di tingkatan soduk. Ya, karena itu saya pernah ketemu. Ya, saya ingat saya di sebuah buku yang ditahqiq oleh Abu Ishaq Al-Huwaini. Ada rawi di situ, di dalam sanadnya dibilangi seperti ini, thiqatun insyaallah. Ya, datang si muhakkik ini, dia berkata haditsnya sahih insyaallah. Ya. Dia bilang haditsnya apa? Sahih insyaallah. Ya. Ini kurang tepat ya. Harusnya dibilang hadits hasan. Harusnya kalau istilah. Baik. Terus yang keempat, mahallus sidiq. Dibawa lagi ya, mahallus sidiq. Mahalluhu as-sidiq. Ya kalau dikatakan mahalluhu as-sidiq, ini di tingkatan apa? Sudah ditingkatkan syawahid. Ya, tidak dihasankan lagi haditsnya. Didhaifkan, tapi bisa dijadikan pendukung. Ya. Sama dengan sodukun yahim. Sodukun apa? Yahim. Yahim itu fi'il mudhari ya, yahim. Menunjukkan istimrar. Ya. Dia kelirunya terus-menerus. Ya, jadi soduk di situ itu sifat untuk adalahnya dia jujur. Yahim itu sifat untuk bobotnya, dia banyak keliru. Jelas ya? Sodukun sayyul hifdz. Soduk artinya dia bagus agamanya, soduk, tapi hafalannya sayyul hifdz, jelek hafalannya. Wasat. Ini juga wasat di tingkatan apa? Sama dengan mahalluh sidq. Jadi dia haditsnya bisa diterima kalau ada apa? Ada pendukungnya. Tingkatan yang paling bawahnya adalah salih, syekh, yuktabu hadithu, laysa bi ba'id min as-shawab. Atau yang semisal dengan itu. Ini contoh-contoh ya kalimat. Ya, dan kebanyakan dari kalimat yang dipakai di sini, inilah kebanyakan kalimat yang digunakan oleh ulama. Walaupun ada kalimat-kalimat lain, dan ada buku-buku khusus yang memuat apa? Memuat bahasa-bahasa para ulama dalam jarah dan ta'dil. Ya, karena itulah seorang yang memeriksa keadaan rawi, dia harus mendetailkan lafaz yang diucapkan oleh seorang rawi. Misalnya seorang guru berkata, fulan muqaribul hadits. Muqarib. Ya, bisa dibaca muqarib, bisa dibaca muqarab. Dan maknanya mirip. Kalau muqarib, dia itu dekat dari hadits thiqah. Muqarab, dia hadits thiqah dekat darinya, sebaliknya. Dan muqaribul hadits ini di tingkatan hadits hasan. Untuk muqarib al-hadits. Sebab kalimat muqarib, dia mendekati. Belum sampai ke hadits apa? Ke hadits thiqah. Demikian. Baik. Selesai sudah ya? Pembahasan yang ketiga. Pembahasan yang keempat, beberapa kaidah seputar al-jarh dan at-ta'dil. Iya, adzan dulu ya.
Iya, pembahasan yang keempat, beberapa kaidah seputar al-jarh dan at-ta'dil. Berkata Ibnu Hajar rahimahullahu taala, wa tuqbalu tazkiyah min 'arifin bi asbabiha walau min wahidin 'ala al-asah. Iya. Dan tazkiyah itu, ini kalimat tazkiyah ini sudah kesan ya, bahwa ta'dil itu pembahasannya pembahasan tazkiyah. Dia bukan pembahasan syahadah. Bukan pembahasan persaksian, tapi ini rekomendasi. Rekomendasi bisa menjadi hukum. Bisa menjadi apa? Menjadi hukum. Ya. Jadi kalau dia tazkiyah, rekomendasi, tidak sama dengan syahadah. Syahadah itu harus berapa? Saksi? Harus 2, paling sedikit. Tapi kalau tazkiyah, itu rekomendasi, bisa dari satu orang. Karena itu kata Al-Hafidz, tazkiyah min arifin, dari orang yang arif, orang yang punya pengetahuan, bi asbabiha, dengan sebab adanya tazkiyah, tuqbal, diterima. Walau min wahidin alal asah, walaupun dari satu orang saja. Menurut pendapat yang apa? Yang lebih kuat. Ya, ada yang mensyaratkan harus 2 orang, tapi ini tidak kuat ya. Al-Hafidz menyebutkan yang kuatnya 1 orang saja, sebab dia tazkiyah, sama dengan hukum. Hukum itu dari 1 orang boleh, mufti boleh dia memfatwakan dia sendiri. Ya, beda dengan syahadah, persaksian. Persaksian diperlukan jumlah. Ya. Baik. Jadi terima walaupun dari 1 orang. Kemudian kata beliau, wal jarhu muqaddamun ala ta'dil in sadara mubayyanan min arifin bi asbabiha. Ini 2 kali diulang ya. Arifin bi asbabiha. Orang yang punya pengetahuan tentang sebabnya. Ya. Jadi kalau dia mentazkiyah, harus dia tahu sebab-sebabnya apa. Dia merekomendasi. Ya, jangan seperti kemarin ya, yang kita terangkan kisah siapa? Ahmad bin Yunus, yang ditanya tentang Abdullah al-Umari. Ya. Apakah dia dhaif?
Kata Ahmad bin Yunus, tidak ada yang mendhaifkannya kecuali orang Syiah Rafidhah yang benci kepada bapak-bapaknya. Ya. Kalau kamu lihat jenggotnya dan penampilannya, kamu akan yakin dia thiqah. Jadi yang dia ukur adalah apa? Jenggot dan penampilan. Ya. Itu bukan ukuran. Nah, ini orang yang tidak arif, tidak mengenal sebab-sebab apa? Tazkiyah. Ya, apalagi dalam riwayat. Ya, kalau dia alim, arif, ya, mengetahui sebab-sebab tazkiyah diterima. Nah, karena itulah orang-orang yang berbicara dalam jarh wa ta'dil itu orang-orang tertentu, tidak semua orang. Karena itu ada buku khusus di sini yang ditulis oleh Ad-Dahabi, judulnya Al-Mutakallimuna fil Jarh wa Ta'dil. Mereka-mereka yang berbicara tentang apa? Al-Jarh dan Ta'dil. Ada yang berbicara tentang jarh dan ta'dil, ada. Tapi dia sendiri majruh. Ya, dia menjarah orang, menta'dil orang, tapi dia sendiri majruh, dijarah. Ya. Seperti Abul Fath Al-Asdi misalnya. Ini majruh, tapi dia juga banyak menjarah orang. Maka yang seperti ini tidak diterima darinya. Jelas ya, tidak diterima. Baik. Kemudian dari kaidah seputar jarh wa ta'dil, jadi itu kaidah pertama. Tazkiyah dari satu orang dia apa? Diterima. Yang penting orang itu arif bi asbabnya. Itu kaidah pertama. Kaidah kedua, ya. Kalau berbenturan antara jarh dan ta'dil, ini di posisi terjadi jarh, berbenturan antara jarh dan apa? Ta'dil. Ya. Kalau di kondisi tidak ada benturan, seorang rawi yang ada di biografinya cuma ta'dil saja, ulama memujinya, maka ini dikatakan rawi diterima, kan begitu? Seorang rawi di dalam biografi yang ada hanya jarah saja, semuanya celaan, kalau begitu dia ditolak haditsnya. Jelas ya? Tapi dalam seorang rawi, biografi rawi, ada yang menjarah, ada yang mentadil, ada yang mengatakan dia thiqah, ada yang mengatakan dia apa? Dia dhaif. Nah, ini bagaimana caranya mengkompromikan? Nah, di sini Ibnu Hajar memberikan kaidah. Iya. Jarah lebih didahulukan di atas ta'dil. In sadara, kalau jarah itu muncul dari siapa? In sadara, yaitu kalau jarah tersebut muncul, iya, mubayyanan, dalam keadaan diterangkan sebab jarahnya. Min arifin bi asbabihi, dari orang yang ya, mengenal sebabnya, mengetahui sebab-sebab jarah. Misalnya seorang rawi dia thiqah, datang alim lain dia katakan dhaif. Ya. Loh, dhaif, lemah. Apa sebab lemahnya? Kan tidak diterangkan kan? Sebab kelemahan banyak, kita sudah bahas. Asbabut ta'an semuanya ada berapa? Ada 10. Ya, sebab lemahnya apa? Tidak diterangkan sebabnya. Iya. Sebab kadang ada orang dia terangkan sebabnya, ternyata tidak diterima sebab itu. Ya. Seperti Syu'bah bin Al-Hajjaj mendatangi seorang rawi, dia sedang kencing berdiri. Ditinggalkan haditsnya oleh Syu'bah. Kenapa? Sebab saya lihat dia kencing berdiri. Ya. Diterima ini? Tidak diterima. Sebab ketika dia jelaskan sebab itu tidak diterima. Sebab yang tidak diterima. Tapi kalau dia terangkan sebabnya, fulan dhaif. Kenapa? Sebab dia kadzdzab, pendusta. Nah, ini jelasnya. Jarahnya mufassar, mubayyan. Jarahnya dijelaskan. Apa sebab dia dijarah? Fulan dhaif. Kenapa? Sebab dia jelek hafalannya. Nah, ini jelas. Jadi kalau ada jarah, ada ta'dil, ya, ada jarah dan ada ta'dil, namun jarahnya mufassar, maka yang didahulukan adalah apa? Yang didahulukan adalah jarah. Ya, yang didahulukan adalah jarah. Kalau terjadi sama-sama tidak dijelaskan, ya maka di sini biasanya dikompromikan oleh Ibnu Hajar. Kalau ada yang bilang dhaif, ada yang bilang thiqah, Ibnu Hajar biasanya ambil jalan tengah, dia katakan hasanul hadits. Ya, jelas ya? Tapi ini sekali lagi, ya, ilmu hadits itu bukan ilmu matematika, 1 tambah 1 sama dengan 2. Ya. 2 kurang 1 sama dengan 1.
Tidak. Kadang 1 tambah 1 sama dengan 3. Kadang 2 kurang 1 sama dengan 0. Ya. Jelas ya? Maka di sini kita lihat kondisi dan keadaan rawi. Ya. Dan Ibnu Hajar di sini mengatakan jarah didahulukan di atas ta'dil ini di kondisi tertentu, bukan di segala keadaan. Ya. Bukan di segala keadaan. Jelas ya? Dan ini sebenarnya pembahasannya agak panjang, cuman saya ingin merinci lagi di sini bahwa jarah kaidah yang disebut oleh Ibnu Hajar, jarah mufassar didahulukan di atas ta'dil. Ini kalau yang menjarah itu lebih dari seorang imam. Yang menjarah ada 2 orang imam atau lebih. Tapi kalau yang menjarah 1 orang saja, tapi dia punya 2 ucapan, bagaimana? Ya. Nah, ini penting untuk diperhatikan. Jelas ya? Penting untuk diperhatikan. Ada seorang imam seperti Yahya bin Ma'in. Di satu tempat dia berkata si fulan thiqah. Di tempat lain dikatakan dhaif. Si fulan apa? Dhaif. Iya. Lemah. Padahal rawi itu sama, tapi ucapan imam ini berseberangan. Ya, sekarang yang mana yang didahulukan? Yang mana yang diambil? Nah, ini yang menjadi pembahasan. Iya, kalau terjadi seperti ini dari seorang imam, iya. Yang pertama, langkah yang paling pertama kita kerjakan adalah kita pastikan nisbat ucapan itu kepada imam itu. Itu langkah yang paling pertama. Sebab mungkin saja nukilan ucapannya yang berkata dhaif itu tidak jelas dari mana asalnya. Atau mungkin dia berasal dari negeri anta berantah. Ya. Dan yang ucapan yang berkata thiqah dari buku yang jelas, dari buku Ibnu Ma'in. Maka diambil yang apa? Yang jelas, harus dipastikan dulu. Begitu sabit ucapannya, di sini baru kita mengkompromikan. Cara mengkompromikannya, pertama dilihat yang mana yang paling dahulu dari 2 ucapan ini. Kalau diketahui yang paling dahulu, maka diambil yang terakhir. Sebab itu yang apa? Hukum terakhirnya. Kalau tidak bisa dikompromikan, bagaimana cara kompromikannya? Dilihat konteksnya. Ya, seperti misalnya, iya. Seperti misalnya Ad-Darimi meriwayatkan Utsman Ad-Darimi, beliau meriwayatkan dari Yahya bin Ma'in. Dia bertanya kepada Yahya bin Ma'in, Al-Ala bin Abdurrahman an abihi, dari ayahnya. Bagaimana kedudukan haditsnya? Kata Ibnu Ma'in, thiqah. La ba'sa bih, tidak apa-apa, diterima. Jelas ya? Kemudian Ad-Darimi bertanya lagi, Utsman Ad-Darimi kembali bertanya. Ya, siapa yang lebih kamu sukai? Ayyuhuma ahabbu ilaika? Ya. Al-Ala atau Sa'id Al-Makburi? Yang mana yang lebih kamu sukai? Apakah Al-Ala atau Sa'id Al-Makburi? Maka Ibnu Ma'in berkata, Sa'id Al-Makburi itu thiqah. Adapun Al-Ala dhaif. Ya. Al-Ala apa? Dhaif. Perhatikan di sini ya. Di yang pertama dia katakan thiqah la ba'sa bi. Yang terakhir dia bilang apa? Dia bilang dhaif. Ya. Maka cara mengkompromikannya mudah. Ya, dikatakan bahwa hukum Ibnu Ma'in terhadap Abdurrahman itu hukumnya apa? Hasanul hadits. Dia cocok sudah. Thiqah la ba'sa bi. Sudah cocok. Adapun kata dhaif di situ karena Al-Ala dibandingkan dengan siapa? Dengan Sa'id Al-Makburi. Ya, sama dengan kita ini. Sekarang misalnya ada sebagian ikhwah, Masya Allah banyak hafalannya. Itu thiqah di kalangan kita ya. Ya, tapi kalau dibandingkan dengan Imamul Bukhari, pasti dia rawinya dianggap matrukul hadits. Ya, di tingkatan dhaif jiddan. Kan begitu? Ya, ini kalau diperbandingkan sama dengan Al-Ala. Kalau dia di sendirinya dia sodok hasan diterima. Tapi kalau dibandingkan dengan Sa'id Al-Makburi, Sa'id Al-Makburi apa? Seorang rawi thiqah. Ya, maka Al-Ala dianggap dhaif kalau dibandingkan dengan siapa? Sa'id. Tapi bukan artinya dia dhaif dengan mana apa? Dengan mana umum.
Ya ini maka hati-hati ya dalam melihat. Kalau tidak bisa, tidak ada ini, kita ambil langkah yang ketiga. Dia punya dua ucapan, satu thiqah, satu dhaif. Maka dilihat ucapan para imam yang lainnya. Kalau ternyata kebanyakan para imam berkata dhaif, maka kita ambil bahwa yang tepatnya dia adalah apa? Dhaif, sebagaimana ucapan kebanyakan para ulama. Itu lebih cocok baginya. Jelas sampai sini? Nah, ini cara mengkompromikan kalau ta'arud, pertentangan, kontradiksi jarah dan ta'dil itu datangnya dari satu orang imam. Apa yang disebut oleh Ibnu Hajar di sini, ini pembahasannya kalau jarah dan ta'dil bertentangan dan arah pertentangannya datang dari siapa? Dua orang imam atau lebih. Dua orang imam atau lebih. Baik, selesai sudah ini. Kaidah yang terakhir kata Ibnu Hajar, fa in khala anit ta'dil qubila mujmalan 'ala al-mukhtar. Ya. Qubila mujmalan 'ala al-mukhtar. Apabila khala maksudnya yang dijarah sama sekali tidak ada ta'dil padanya, yang ada cuma jarah. Ya. Tapi jarahnya bukan jarah mufassar, jarahnya mujmal. Misalnya dikatakan fulan dhaif. Kan tidak jelas dhaifnya apa kan? Tapi tidak ada ucapan lain dari imam kecuali itu, kata itu saja, dhaif. Dan tidak ada yang mentadilnya. Maka yang seperti ini jarahnya apa? Jarahnya diterima walaupun apa? Walaupun mujmal. Walaupun mujmal. Jelas ya? Baik. Jadi jarah itu walaupun mujmal dia diterima. Kapan jarah itu harus ditafsirkan, dijelaskan sebab jarahnya? Itu di keadaan-keadaan tertentu. Antara keadaan tertentu, apabila si rawi ini ya, telah ada yang mentakdilnya. Ada mentakdilnya. Ya, dan kadang jarahnya juga harus diterangkan apabila yang menjarah meragukan. Apabila yang menjarah itu apa? Meragukan. Ya, kalau dia meragukan harus ditanya, apa sebabnya kamu menjarah? Sebab ini meragukan. Tidak ada sebab-sebab lainnya, cuman ini namanya ringkasan, kita tidak bisa banyak menguraikannya. Dan sekali lagi pembahasan jarh wa ta'dil ini sebenarnya kita ya perlu lebih banyak menyelami lagi ya di dalamnya. Tidak ada buku-buku khusus di sini berkaitan dengan jarh wa ta'dil. Mungkin suatu saat insyaallah taala kalau daurahnya sudah lebih berkembang, kita khususkan daurah khusus untuk jarh wa ta'dil. Buku membahas jarh wa ta'dil. Baik. Jadi saya anggap cukup ya untuk pembahasan jarh wa ta'dil. Kemudian yang terakhir di sini kata Ibnu Hajar, ya. Beliau membawakan penutup, ya. Dan penutupnya ini saya garis bawahi 13 pembahasan. Nah, yang pertama mengenal kunyah dan nisbat para rawi. Nah, baik. Jadi ini di beberapa pembahasan ini seputar mengenal kunyah dan nisbah para rawi. Di antara para rawi ada yang diberi kunyah. Dari yang dikenal dengan kunyahnya. Bahkan ada yang namanya adalah apa? Kunyahnya. Kunyahnya adalah namanya. Ya, seperti Abu Hurairah misalnya, silam pendapat tentang nama Abu Hurairah, lebih dari 30 pendapat. Ya, walaupun Nawawi sendiri ya dia lebih menguatkan bahwa namanya adalah siapa? Abdurrahman bin Sakhar. Ya, tapi silam pendapat sama Abu Hurairah. Baik. Karena itu Al-Hafidz di sini berkata, "Wa minal muhimmi ma'rifatu kunal musammain." Dan dari hal yang penting mengetahui nama atau mengetahui kunyah orang-orang yang diberi nama. Ya, maksudnya orang-orang yang diberi nama maksudnya dia masyhur dengan namanya. Dia dikenal dengan namanya. Asalnya dikenal dengan nama. Ya, penting juga mengenal kunyah mereka. Kenapa? Sebab kalau ada dua nama yang sama, kita masuk di pembahasan al-muttafiq wal muftarik atau pembahasan al-mu'talib wal mukhtalif, maka yang membedakannya apa? Kunyah dan apa? Kunyah dan nisbat. Karena itu penting juga mengenal kunyahnya. Ya, jadi penting mengenal kunyah al-musammin, kunyah para
al-musammin. Nah, dan untuk kunyah ini ada buku-buku khusus yang menjelaskan tentang kunyah. Dan Taqribut Tahdhib di akhirnya itu ada pembahasan khusus rawi yang dikenal dengan kunyah. Seperti tadi kita lihat ya, Abul Ahwaf. Ada dinamanya di pembahasan kunyah. Tapi untuk biografinya dinama disebut biografinya. Tapi dari situ kita bisa tahu namanya siapa. Namanya siapa. Jelas ya? Baik, dan ada buku-buku khusus ya yang menyebut tentang kunyah saja, khusus membahas tentang kunyah. Kemudian dari hal yang penting juga kata Ibnu Hajar, wa asma'il mukannain, mengenal nama-nama orang yang diberi kunyah. Ini sebaliknya. Dia asalnya dikenal dengan kunyah, maka penting juga mengenal namanya. Penting juga mengenal namanya. Seperti Abu Wa'il yang meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud. Namanya siapa? Syaqiq ibn Salamah. Ya, kebanyakannya disebut Abu Wa'il. Ya, jelas ya? Abu Idris Al-Khawlani misalnya. Ya. Baik. Atau seperti ya. Abu Daud At-Tayalisi. Ini lebih banyak disebut dengan nama apa? Abu Daud At-Tayalisi. Ya. Namanya Sulaiman bin Daud. Dan seterusnya dari mereka yang dikenal dengan kunyah, penting juga mengenal namanya. Baik. Kata beliau, wa ma'rifatu man ismihi kunyatuhu. Dan demikian pula penting untuk mengenal orang yang namanya adalah kunyahnya. Ya, seperti Abu Salamah ibnu Abdurrahman. Abu Salamah bin Abdurrahman namanya adalah apa? Adalah kunyahnya. Nah. Iya. Baik. Dan seperti Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm. Ya, ini namanya adalah kunyahnya. Dan seperti Abu Ubaidah bin Abdullah bin Mas'ud. Ini namanya adalah apa? Kunyahnya. Wa ma'rifatu, kata Ibnu Hajar, wa ma'rifatu man ikhtulifa fi kunyatihi wa hum katsir. Dan perlu mengenal orang yang terjadi silang pendapat tentang kunyahnya. Dan ini banyak kata Ibnu Hajar. Seperti Isa bin Musa Al-Qurashi. Ya, silang pendapat ya, apakah kunyahnya Abu Muhammad atau kunyahnya Abu Musa. Seperti Ghalib bin Sulaiman Al-Ataki. Ghalib bin Sulaiman Al-Ataki. Silang pendapat, apakah kunyahnya Abu Salih atau kunyahnya Abu Salamah. Wa ma'rifatu man kathurat kunahu. Demikian pula dari hal yang penting kata Ibnu Hajar, wa man kathurat kunahu, siapa yang banyak kunyahnya. Seperti Ibnu Jurayj, dia punya dua kunyah. Apa kunyahnya? Abul Walid dan Abu Khalid. Ya, ini Ibnu Jurayj ya. Dan seperti Fadalah Ibnu Ibrahim At-Taimi, kunyahnya Abu Ibrahim dan Abu Ahmad. Nah, dan seperti Ahmad bin Muhammad Ibnu Walid bin Utbah bin Uqbah, kunyahnya Abu Muhammad Abul Walid. Kata beliau, au nu'utuhu, atau orang yang banyak nu'utnya, pensifatannya. Ada sifatnya, ada laqabnya. Ya. Nah, seperti misalnya ya. Jadi dia sebut banyak sifat dan banyak laqabnya. Banyak sifat dan banyak laqabnya. Ya, jadi kadang ada seorang rawi seperti Abu Awana. Abu Awana. Namanya Waddah ibnu Abdullah. Dia disebut dengan tiga. Al-Yashkuri, Al-Wasiti, Al-Qazzaz. Ya. Al-Yashkuri ini nisbat untuk kampungnya. Al-Wasiti nisbat untuk negerinya, negeri Wasit. Wasit itu dulu antara Basra dan Kufah, dia pertengahan, makanya disebut Wasit. Sekarang masuk di wilayah Irak. Ya. Al-Bazzaz ini pekerjaannya. Ya, dia tukang tenun. Kerjanya menenun apa? Sutra, menenun kain. Ya. Jelas.
Baik. Kemudian kata Al-Hafidz, "Wa man wafaqat kunyatuhu isma abihi." Ya, demikian pula penting mengenal orang yang kunyahnya itu sama dengan nama ayahnya. Ya. Dan ini banyak ya dari para ulama, dari sahabat Abdullah bin Abbas, kunyahnya siapa? Abul Abbas. Ya. Dari tabi'in Abu Ishaq, Ibrahim bin Ishaq Al-Madani. Nah, Abu Ishaq Ibrahim bin Ishaq Al-Madani. Baik. Jadi di sini namanya sama dengan kunyahnya. Ya, manfaat mengetahui hal ini. Ya. Manfaat mengetahui hal ini, jangan sampai ada yang menisbatkan kepada ayahnya. Misalnya dikatakan akhbarana Ibnu Ishaq. Langsung datang dia perbaiki, oh ini salah, bukan Ibnu Ishaq, tapi Abu Ishaq. Ya. Ya, ini perbaikan, tapi perbaikannya juga salah. Ya. Karena dia memang nama lengkapnya Abu Ishaq Ibrahim bin siapa? Bin Ishaq. Maka sudah benar. Jelas ya? Sudah benar. Baik. Au bil aksi atau sebaliknya. Atau sebaliknya. Ya, bagaimana itu sebaliknya? Hah? Bagaimana sebaliknya? Ya, kalau dikatakan sebaliknya, itu berarti nama dia sama dengan nama kunyah ayahnya sama dengan nama dia. Seperti Ishaq bin Abi Ishaq As-Sabi'i. Ya, jadi ayahnya kunyahnya Abu Ishaq, anaknya namanya siapa? Ishaq. Ya, dan kebanyakan orang kan seperti itu. Kalau dia berkunyah ada nama apa? Ayahnya. Seperti Abu Bishr. Ya, Ismail bin Ulayyah. Ya, dia Abu Bishr juga. Jadi Bishr bin Abi Bishr. Jelas ya? Baik. Kata beliau, au kunyatuhu kunyata zaujatih. Atau kunyahnya sama dengan kunyah istrinya. Ya. Dia punya kunyah sama dengan kunyah siapa? Istrinya. Seperti Abu Ayyub Al-Ansari. Istrinya juga Ummu Ayyub. Dan dua-duanya sahabat. Ya, dua-duanya sahabat. Jelas ya? Nah, kata beliau, man wafaqat kunyatuhu isma bihi au bil aks. Au kunyatuhu kunyata zaujatihi. Demikian pula masuk di dalam hal ini orang yang nama gurunya sama dengan nama ayahnya. Ya, jadi ada rawi Ar-Rabi bin Anas. Dia meriwayatkan dari Anas. Ya. Jadi nama ayahnya sama dengan nama apa? Nama gurunya. Ini penting diketahui. Jangan sampai disangka Rabi bin Anas dari Anas. Oh ini double ini. Hapus satu Anasnya. Padahal memang nama ayahnya sama dengan nama apa? Nama gurunya. Jelas ya? Wa man nusiba ila ghairi abihi au ila ummihi. Demikian pula penting mengenal orang yang dinisbatkan kepada ibunya. Iya. Orang yang dinisbatkan kepada selain ayahnya. Kalau ini banyak contohnya ya. Seperti Al-Miqdad ibn Al-Aswad. Iya. Sebab nama beliau Miqdad bin Amr bin siapa? Bin Aswad. Yang paling masyhurnya Ahmad bin Hanbal. Ahmad bin siapa? Bin Hanbal. Nama ayah beliau siapa? Muhammad. Jadi beliau Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. Iya. Dan ini banyak ya, rawi yang seperti ini banyak. Ya, Al-Bukhari Yahya bin Bukair. Nama lengkapnya Yahya bin Muhammad bin siapa? Yahya bin Abdullah bin Bukair. Ahmad bin Yunus. Iya. Nama lengkapnya Ahmad bin Abdullah bin Yunus Al-Arbu'i. Jadi nisbatkan kepada siapa? Kepada selain ayahnya. Ya. Selain ayahnya. Bahkan ada yang dinisbatkan kepada kakeknya. Seperti Ibnul Had. Ibnul Had nama lengkapnya Yazid Ibnu Abdullah bin Usama Ibnul Had.
dia di mana? Ya, kakeknya. Tidak ada lagi kakek-kakeknya lebih di atas lagi. Seperti Az-Zuhri, Ibnu Syihab. Ibnu Syihab. Ibnu Syihab siapa? Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdullah ya, bin Fulan bin Syihab Az-Zuhri. Masih bin Syihabnya di mana? Di atas lagi. Ya, jadi harus diketahui nisbatnya kemana. Au ila ummihi, ada yang dinisbatkan kepada ibunya. Seperti Ibrahim ibnu Ulayyah. Ulayyah ini nama ibunya. Kalau bapak dia Ibrahim namanya. Jadi nama lengkapnya Ismail bin Ibrahim bin Miksam. Ya. Jelas ya? Jadi ibnu Ulayyah, Ulayyah nama ibunya. Ya, dan Ismail sendiri tidak suka dibilang ibnu Ulayyah, tidak suka. Ya, tapi kadang di periwayatan seperti itu karena dia sudah dikenal dengan ibnu Ulayyah, mau diapakan lagi? Ya, bukan karena mencelanya, tapi itu ciri untuk membedakan. So, kalau disebut nama lain mungkin orang nggak kenal. Ya, karena itu Imam Syafi'i dari etika beliau, kalau meriwayatkan dari Ismail, dia berkata, akhbarana Ismail alladhi yuqalu lahu ibnu Ulayyah. Ya, menceritakan kepada kami Ismail yang disebut ibnu Ulayyah. Orang bilang apa? Ibnu Ulayyah. Ya, jadi dia bahasakan seperti itu. Baik. Kemudian kata Ibnu Hajar rahimahullah, wa ila ghairi ma yasbiqu ila al-fahmi. Dan demikian pula penting mengenal nama atau nisbat atau kunyah atau laqab atau yang semisal itu yang tidak seperti dugaan kita ketika disebut. Contoh seperti Khalid Al-Hadda. Al-Hadda artinya apa? Tukang sepatu, kan begitu. Ketika disebut Khalid tukang sepatu, sepintas lalu kita langsung, oh ini berarti rawi ini tukang buat sepatu, kan begitu. Padahal tidak. Nama lengkap beliau Khalid bin Mihran. Digelari Al-Hadda. Kenapa? Sebab tetangganya tukang buat sepatu. Bukan dia yang tukang buat sepatu, tetangganya. Ya. Jelas ya? Ya. Maka ini penting untuk dikenal. Ya. Penting untuk dikenal. Baik. Juga saya beri contoh lain. Ya. Seperti Abu Mas'ud Al-Badri. Abu Mas'ud Al-Badri. Nama beliau Uqbah bin Amr. Jadi kalau disebut Al-Badri, ya, ini seakan-akan dia adalah orang yang hadir di perang Badar, kan begitu? Padahal tidak. Ya. Beliau ini tinggal di Badar memang. Makanya dikatakan apa? Al-Badri. Dikatakan Al-Badri. Ya, di antara juga contoh yang lain, ya, ada rawi namanya Muawiyah bin Abdul Karim. Muawiyah bin Abdul Karim Abdal. Ya, tahu antum artinya Abdal? Hah? Tersesat. Ya. Apakah orang yang tersesat? Tidak. Tersesat maksudnya dia digelari begitu karena dia pernah hilang di Mekah, tersesat jalan. Ya. Makanya dibilangi Abdal, digelari apa? Abdal. Ya, sama dengan ada rawi namanya Abdullah bin Muhammad Ad-Dhaif. Ya. Apa ini Ad-Dhaif? Dia dhaiful hadits? Tidak. Karena badan beliau lemah. Dikatakan apa? Ad-Dhaif. Ya, haditsnya kuat tapi badannya apa? Lemah. Ya. Karena itu Abdul Ghani bin Said berkata, ada dua orang rawi jalilan, dua rawi yang apa? Punya kedudukan tinggi dalam riwayat. Tapi ikut pada mereka laqab yang sangat qabih, kata Abdul Ghani, yaitu Abdal dan apa? Ad-Dhaif ini. Abdal dan Ad-Dhaif. Ya. Baik. Jadi ini harus dari penting juga ya diketahui. Nah, Ibnu Hajar juga memberi contoh seperti Sulaiman At-Taimi. Ya, Taimi dia bukan dari Bani Tamim, tidak, bukan dari Bani Taim. Tapi dia tinggal di tengah Bani Taim. Ya. Dia tinggal di tengah Bani Taim, begitu. Kemudian kata beliau rahimahullah, iya. Kata Ibnu Hajar rahimahullah, "Wa man ittafaqa ismuhu wa ismu abihi wa jaddihi." Dan dari hal yang penting juga mengenal orang yang namanya sama dengan nama ayahnya dan nama kakeknya. Ya, ini luar biasa ya.
Dikasih contoh oleh Ibnu Hajar di sini seperti Al-Hasan bin Al-Hasan bin Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ya, ini 3 ya. Contoh lain. Ada rawi namanya Abu Ahmad Al-Hakim Al-Kabir. Namanya Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ishaq. Ya, ingin lebih panjang lagi? Al-Ghazali. Al-Ghazali itu kalau saya nggak salah 7 ya. Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Muhammad bin siapa Al-Ghazali. 7. Ya. Jelas ya? Ini panjang. Ya. Sebab memang ada sebagian orang dia senang pakai Muhammad. Ya, karena ada hadits-hadits palsu yang mereka riwayatkan dalam hal itu. Ya, karena itu di banyak orang seperti di Indonesia ini, nama apa saja dikasih Muhammad di depannya. Muhammad Ahmad, Muhammad Abdullah, Muhammad ini, Muhammad itu. Ya, semuanya dikasih Muhammad di depannya. Dan ini keliru ya dalam penamaan. Keliru dalam penamaan. Ya, karena itu kalau antum baca buku-buku rawi, tidak pernah ada dalam sejarah rawi orang yang namanya double 2. Tidak ada. Ya. Itu hal yang baru muncul. Hal yang baru apa? Baru muncul. Baik. Kemudian kata Ibnu Hajar, wa ismu syekhi wa syekhi syekhihi fasaidan. Ya, demikian pula penting mengenal orang yang namanya sama dengan nama gurunya. Ya, atau sama dengan nama gurunya dan nama guru-gurunya. Ya, ini 2 ya. 2. Ya, contoh ya, saya kasih contoh dulu. Ya, kita kasih contoh yang apa? Sebelum saya pindah ke situ, saya kembali ke satu tadi. Yang pertama, ada yang namanya sama dengan nama ayahnya dan nama kakeknya. Ada disebut oleh Ibnu Hajar di sini, ada orang Abul Yumni Al-Kindi. Namanya Zaid ibn al-Hasan bin Zaid ibn al-Hasan bin Zaid ibn al-Hasan. Ya. Jadi ini secara berketurunan dia cuma senang 2 nama saja. Hasan dan Zaid saja dia suka. Jelas ya? Baik. Yang berikutnya, mengenal seorang rawi namanya sama dengan nama gurunya dan nama guru-gurunya. Iya. Ini 3 ya. Dan ada yang 2. Gurunya, dia dan gurunya sama. Seperti Abu Daud, sering beliau membawakan sanadnya, dia sebut gurunya. Kemudian dia sebutkan Khalid an Khalid. Ya, Khalid yang pertama Khalid bin Mihran Al-Hadda. Khalid yang kedua Khalid bin Abdullah At-Tahan. Jelas ya, Khalid an Khalid. Jelas ya. Yang 3 Sulaiman dari Sulaiman dari Sulaiman. Ya, Sulaiman yang pertama Sulaiman bin Ahmad bin Ayyub At-Tabarani. Ya. Sulaiman yang kedua Sulaiman bin Ahmad Al-Wasiti. Sulaiman yang ketiga Sulaiman bin Abdurrahman Ad-Dimashqi. Jadi Sulaiman dari siapa? Dari Sulaiman. Iya. Jelas ya? Baik. Kemudian dari hal yang penting juga kata Ibnu Hajar, wa man ittafaqa ismu syaikhihi warrawi anhu. Dan mengenal seorang rawi yang nama gurunya dan nama muridnya sama. Ya. Nama guru itu dan rawi dan muridnya sama. Seperti Imamul Bukhari. Imamul Bukhari meriwayatkan dari Muslim, meriwayatkan darinya Muslim. Ya. Muslim gurunya siapa? Muslim bin Ibrahim Al-Farahidi. Ya. Muslim muridnya siapa? Hah? Muslim Ibnu Al-Hajjaj ya. Imam Muslim Ibnu Al-Hajjaj. Ya, dan ini juga terjadi pada Abad bin Humaid. Sebab Abad bin Humaid juga meriwayatkan dari Muslim bin Ibrahim Al-Farahidi. Dan Imam Muslim bin Hajjaj mengeluarkan hadits Abad bin Humaid di dalam sahihnya. Contoh lain kata Ibnu Hajar, Yahya bin Katsir. Yahya bin Katsir meriwayatkan dari Hisham, dan ada muridnya Hisham. Muridnya Hisham itu namanya Hisham bin Abi Abdillahi Ad-Dastuwai. Jelas ya? Ini muridnya. Kalau gurunya yang namanya Hisham, itu Hisham bin Urwah. Contoh lain, Ibnu Jurayj. Yang meriwayatkan dari Ibnu Jurayj Hisham, gurunya juga Hisham. Kalau muridnya Hisham, Hisham siapa? Hisham bin Yusuf As-San'ani. Kalau gurunya Hisham, itu adalah Hisham ibn Urwah.
Hisham bin Urwah. Jelas ya? Nah, ini bagaimana cara membedakannya? Si guru, kenapa tidak bisa terbalik misalnya? Nah, inilah tadi pentingnya mengenal apa? Tabaqat rawi. Ya, itu pelajaran kita ya, mengenal tabaqat rawi. Baik, selesai sudah ya. Kemudian kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, wa ma'rifatul asma'il mujarrada wal mufradah. Dari hal yang penting juga adalah mengenal ya, nama dan kunyah mujarrada. Apa nama? Mujarrada, nama yang semata nama, dan mufrada, dikhususkan. Iya, dikhususkan. Baik. Jadi sekarang beliau Ibnu Hajar di sini masuk ingin menerangkan seorang itu penting mengenal buku-buku rawi. Secara global buku-buku rawi itu beraneka ragam. Ada sebagian buku rawi dia khusus untuk tabaqat para rawi. Ya. Dia gabungkan semua rawi di dalamnya. Rawi yang thiqah, yang dhaif, yang kadzab, semuanya dia gabungkan dalam satu buku. Nah, ini seperti tabaqat Ibnu Sa'ad. Seperti Tarikh Al-Bukhari, Tarikh Kabir dan Tarikh Al-Awsat dan Tarikh apa? Tarikh Al-Kabir dan Tarikh Al-Awsat. Tarikh Al-Saghir ya. Sebab katanya Tarikh Al-Awsat itulah Al-Saghir. Dan Ibnu Abi Hatim dalam Al-Jarh wa Ta'dil. Ya. Ini digabungkan ya. Kemudian ada sebagian rawi atau sebagian ulama menyusun buku khusus rawi thiqah saja. Seperti As-Thiqat karya Ibnu Hibban, As-Thiqat karya Al-Ijli, As-Thiqat karya Ibnu Syahin. Ini khusus rawi thiqah saja disebut. Ada khusus buku hanya memuat rawi-rawi yang majruh saja, rawi yang cacat saja. Seperti buku siapa? Seperti buku Ibnu Adi Al-Kamil. Dan seperti buku Ibnu Hibban, judulnya Al-Majruhin. Judulnya Al-Majruhin. Iya. Dan ada buku rawi, dia terbatas pada rawi tertentu. Seperti buku, dia hanya menerangkan rawi Bukhari saja. Seperti buku Al-Kalabadi. Dan ada buku meriwayatkan rawinya Muslim saja. Seperti buku Al-Manjawai. Abu Bakar Ibn Al-Manjawai. Dan ada buku dia gabungkan dua-duanya. Riwayat Bukhari dan Muslim. Untuk rawi Bukhari dan Muslim. Ini buku Abdul Fadl Ibn Tahir. Ada khusus riwayat Abu Daud. Rawi Abu Daud saja. Abu Ali Al-Jayyani menulis buku tentang itu. Jelas ya? Dan ada buku untuk Kutubus Sittah. Itu buku apa tadi saya sebut? Hah? Buku apa tadi? Al-Kamal. Itu asal bukunya ya. Al-Kamal karya Al-Hafidh Al-Kabir. Ini imam besar yang menulisnya. Namanya Abdul Ghani bin Sa'id Al-Maqdasi. Bukan Abdul Ghani yang menulis Umdatul Ahkam dan Umdatul Kubra ya. Lain lagi itu. Itu Abdul Ghani bin Abdul Wahid. Kalau ini Abdul Ghani bin Sa'id. Ini guru Al-Hakim. Jelas ya? Beliau ini pakar di dalam banyak bidang ilmu. Dan beliau membawakannya hampir dikatakan tidak ada yang mendahuluinya. Termasuk dia kumpulkan rawi-rawi apa? Kutubus Sittah. Rawi Kutubus Sittah beliau kumpulkan dalam satu buku. Diberi nama dengan nama Al-Kamal. Al-Kamal inilah yang dijadikan proyek oleh para ulama yang datang setelahnya. Datang Al-Mizzi. Dia sempurnakan, dia rapikan Al-Kamal ini. Jadilah buku Al-Mizzi Tahdhibul Kamal. Ya. Jelas ya? Ada juga karya Ibnu Al-Mughaltaya. Ya, ada karya fulan banyak sekali yang menyusun buku seputar Al-Kamal. Kemudian datang juga Ibnu Hajar. Ya. Tahdhibnya Al-Mizzi ini dilengkapi. Ya, Dahdhabi juga punya buku ya, melengkapi meringkas Tahdhibul Kamal. Judulnya Tadhhib Al-Kamal atau Tadhhib At-Tadhhib. Tadhhib At-Tahdhib, begitu judulnya. Buku Imam Ad-Dahabi. Baru dicetak dalam beberapa tahun terakhir ini. Tapi buku Ibnu Hajar Tahdhibut Tahdhib lebih dahulu dicetak, sudah lama cetakannya. Iya. Ini khusus rawi Kutubus Sittah saya. Jika ada rawi dalam Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, An-Nasai dan Ibnu Majah, pasti ada di buku itu. Ya. Dan ada buku khusus rawi Imam Abu Hanifah, Imam Malik,
Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Inilah buku Ibnu Hajar, Ta'jilul Manfa'ah. Ta'jil apa? Manfa'ah. Ada buku khusus rawi-rawi Imam Ahmad saja dalam musnadnya. Ada buku khusus untuk rawi-rawinya At-Tahawi di dalam Mushkilul Athar. Iya. Jelas ya? Jadi ini khusus pada buku tertentu dia menerangkan rawi. Iya. Ada sebagian buku dia hanya menerangkan penduduk negeri. Seperti Al-Khatib Al-Baghdadi dalam apa? Tarikhnya, Tarikh Baghdad. Yang sebenarnya nama lebih masyhurnya Tarikh Madinatis Salam. Ini khusus rawi yang pernah masuk ke negeri Baghdad. Siapa saja yang dari masa Nabi hingga masa Al-Khatib yang pernah masuk di Baghdad disebutkan di buku itu. Ya. Dan ada Tarikh Wasit, karya Bahshan. Ada Tarikh Samarkand. Ada Tarikh Al-Quzwain. Ya. Kemudian ada Tarikh, di antara buku yang paling luas, Tarikh Ad-Dimashq, karya siapa? Ibnu Asakir. Ya, sekarang ini dicetak, kalau saya nggak salah sudah sampai 75 jilid. Ya, dicetak. Jelas ya? Ini Tarikh Dimashq. Jadi perhatikan, ini buku rawi dia kumpulkan. Adapun Syiar Alamin Nubala karya Al-Hafidz Ad-Dhahabi, beliau kumpulkan rawi-rawi yang terkenal. Demikian pula Tadhkiratul Huffaz. Tapi perlu diingat, Tadhkiratul Huffaz itu bukan tukang hafal aja semuanya di situ. Ada juga rawi yang dhaif. Cuman kadang Ad-Dhahabi sebutkan untuk maksud tertentu. Ya. Ada khusus rawi untuk memuat hadits-hadits lemah juga, seperti buku Ad-Dhahabi Mizanul I'tidal. Atau khusus dia membicarakan rawi yang dikritik. Walaupun dia thiqah, tapi ada kritikan disebut juga di situ. Itulah buku Ad-Dhahabi Mizan Al-I'tidal. Kemudian diringkas oleh Ibnu Hajar dan dilengkapi, diberi judul Lisanul Mizan. Lisan Al-Mizan. Ya. Jadi ini gambaran global seputar apa? Seputar buku-buku rawi. Supaya kita kenal ya, bahwa rawi-rawi ya, itu sudah dibahas sedemikian lengkap oleh para ulama. Ya, mau cari rawinya ada, mau periksa namanya ada, mau periksa nisbahnya ada, mau dipastikan bagaimana harokatnya ada, buku-buku yang menjelaskannya. Semuanya lengkap. Iya. Baik. Kemudian kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, iya. Kata beliau, kadal kuna wal alqab wal ansab. Demikian pula mengenal kunyah. Nah, ini ada buku-buku khusus ya tentang kunyah-kunyah. Ada buku-buku khusus ya tentang kunyah-kunyah. Nah, baik. Jadi beliau sebutkan al-kuna tentang kunyah wal alqab dan tentang lakop-lakop. Ini juga ada buku-buku khusus tentang rawi yang dimuat lakop-lakopnya. Iya. Dimuat lakopnya. Jadi ada sebagian lakop dia kayak bentuk nisbah. Nah, ini perlu diketahui seperti Al-Qatawani. Ya, orang kira nisbah, padahal dia apa? Dia lakop. Ya, dia lakop. Kalau dicari nisbah tidak ketemu. Adanya di mana? Adanya di lakop. Baik. Iya. Demikian pula di antara hal yang penting kata Ibnu Hajar mengetahui nasab, al-ansab. Buku-buku tentang nasab. Ya, ini banyak buku ditulis di sini. Di antara buku yang paling bagus adalah buku Al-Imam As-Sam'ani rahimahullah, Kitab Al-Ansab. Ini luar biasa buku ini. Ya, semua nasab dari masa Nabi hingga di masa beliau sebutkan di situ. Lengkap dengan harokat-harokatnya. Iya. Diharokati oleh beliau. Cara bacanya bagaimana. Baik. Kemudian beliau terangkan rawi-rawi yang paling masyhur bernasab dengan nasab itu. Ya, seperti kata As-Silafi tadi. Ya, beliau sebutkan ada beberapa ini ya, di ininya. Bisa dibaca ada nasab Salafi. Salafi itu nisbat kepada orang yang mengikuti jalan as-salaf. Beliau terangkan begitu. Ada nasab As-Silafi. Silafi itu ya, apa? Kepada suatu tempat. Ada nasab As-Silfi. Ya.
Jadi dia rinci nasab, perbedaan bacanya. Perbedaan di dalam membacanya. Baik. Selesai sudah ya? Tentang nasab. Ya. Kemudian kata beliau, wataqau ilal qabaili wal awtan biladan wa diya'an wa sikakan wa mujawaratan. Nah, demikian pula penting mengenal nasab. Yang nasab ini kadang pada qabilah. Ada nasab kembali kepada qabilah. Iya. Jelas ya? Qabilah. Wal awtan, ada nasab yang kembali kepada negeri. Kebanyakan orang terdahulu nasabnya itu kepada qabilahnya. Kenapa? Sebab dengan qabilah lebih dikenal. Apalagi kalau qabilahnya sudah pindah negeri. Dia di Yaman pindah ke Kufah. Nama qabilahnya masih apa? Masih dikenal. Tapi orang-orang belakangan dia ke negerinya. Misalnya Yaman al-Yamani. Dimashq ad-Dimashqi. Kalau yang dahulu tidak. Al-Asy'ari misalnya. Asy'ari qabilahnya. Begitu pindah ke Kufah tetap juga Al-Asy'ari. Jelas ya? Tetap Al-Asy'ari. Demikian. Dan ada yang dinisbatkan laqab itu bentuknya bilad kepada negerinya. Ada yang biya'an. Ya. Ada yang sifatnya apa? Ya. Bentuknya biya'an. Dari yang bentuknya sikakan. Ada yang bentuknya mujawarah. Ya. Dan ada yang kepada as-sana'i wal syiraf. Ya, ini bentuk-bentuk ya, dari bentuk nisbah semuanya ada. Ada yang dari tempat tinggalnya, jalan dia tinggal, ada yang karena dia hanya berdampingan di sebelahnya, ada yang dilihat kepada pekerjaannya, seperti al-khayyat, tukang jahit pekerjaannya, Abu Salih as-Samman karena dia menjual minyak, az-zayyat, ya, Al-Hasan al-Khulwani karena dia menjual kue katanya, Fulan as-Saidalani karena dia pakar obat. Ya. Ada yang kembali kepada hiraf, jenis keahlian, seperti al-Bazzaz yang telah kita sebutkan. Jelas ya? Waqad taqa al-qaban, dan kadang ya, nisbah itu bisa menjadi laqab. Itu tadi yang saya beri contoh ya, Al-Qatawani. Kata beliau, wa ma'rifatu asbabi dalika, dan di antara hal yang penting juga mengenal sebabnya. Dia dinisbatkan begitu, apa sebabnya? Diberi laqab begitu, apa sebabnya? Nah, ini ada keterangan-keterangannya. Sebab dengan mengenal sebab itu akan lebih mudah memahami laqab. Seperti kata Abdal itu tadi. Sesat. Lu kok sesat? Atau dhaif, kok dhaif? Begitu ditahu sebabnya, maka kita bisa memberi hukum bahwa kata dhaif ini tidak ada hubungannya dengan riwayat. Dia sekedar penamaan saja. Jelas ya? Baik. Kemudian kata beliau, wa ma'rifatul mawali min a'la wa min asfal birrikki atau bil khilf. Demikian pula dari hal yang penting mengenal mawali. Mengenal maula. Ya, maula itu terbagi 3. Yang dikatakan maula itu dengan 3 sebab. Ada maula bil Islam, maula karena dia Islam. Seperti Al-Ju'fi, Al-Bukhari maula apa? Al-Ju'fi. Ini sebab keislaman. Karena kakek-kakek Al-Bukhari masuk Islam di tangan kabilah apa? Al-Ju'fi. Karena itu beliau dikatakan maula apa? Al-Ju'fi. Ini maula bil Islam. Yang kedua ada namanya maula. Iya. Maula birriq. Dia maula karena dibebaskan. Iya. Maula karena dibebaskan. Dia tadinya budak kemudian dibebaskan dari kabilah itu. Maka dia dikatakan maula fulan. Ibnu Umar, ya, dia punya budak namanya Nafi'. Nafi' dibebaskan oleh Ibnu Umar. Makanya Nafi' maula siapa? Maula Ibnu Umar. Jelas. Bariro dibebaskan oleh Aisyah. Karena itu dikatakan Bariro maula siapa? Maula Aisyah. Baik. Kemudian maula yang ketiga, maula bil khilf. Ya, sebuah negeri misalnya menjamin negeri yang lain, ya. Maka yang menjaminnya ini, yang dijamin ini dikatakan dia maula dengannya. Tapi maula bil apa? Bil khilf. Ini 3 jenis maula. Dan ini digunakan di rawi-rawi. Karena itu sering dikatakan si fulan maula fulan, fulan maula fulan. Jadi kalau dikatakan fulan, maula ada 3 sebab yang kita terangkan tadi. Ya, jelas ya?
Dan kebanyakan mawali, kebanyakan maula itu tidak diketahui nama ayahnya. Ini kaidah ya dalam ilmu rawi. Jadi seperti Nafi Maula Ibnu Umar. Antum tidak usah cari nama ayahnya. Karena memang tidak disebut dalam biografinya. Walaupun ada sebagian rawi disebut nama ayahnya, tapi itu sedikit. Sedikit. Kebanyakan maula tidak disebut apa? Nama ayahnya. Baik, selesai ya pembahasan maula. Jadi penting mengenal maula min a'la atau min asfal. Apakah dia dari atas, seperti dia dibebaskan, atau dia hilf, atau min asfal. Iya. Apakah dia maula dalam artian dia membebaskan, kalau dari atas, kalau dari bawah artinya dia yang dibebaskan. Ya. Nah. Kemudian birrik wa bil hilf. Ini penting untuk diketahui. Kemudian kata beliau, pembahasan berikutnya, ma'rifatul ikhwa wal akhwat. Mengenal, ikhwa dan akhwat. Ya. Mengenal saudara laki-laki dan saudara perempuan. Ini penting juga, apalagi saudara-saudaranya ahli hadits. Nah, maka dikenal siapa mereka. Mengenal ikhwa wal akhwat. Dan ini ada buku yang ditulis seperti buku Ali bin al-Madini, Al-Ikhwa wal Akhwat dan selainnya. Nah, di Al-Ilal Ad-Darqutni disebutkan hadits dari jalan Hisham bin Hassan. Iya. Dia meriwayatkan dari Yahya bin Sirin. Baik. Dari Anas bin Sirin, dari Muhammad bin Sirin. Jadi ini bersaudara ya. Ya. Yahya, Anas, Muhammad bin Sirin. Dan ada saudara perempuan mereka berdua lagi. Ya, mereka bertiga punya saudara perempuan 2 orang, ahli hadits juga. Hafsah dan Karimah. Hafsah dan siapa? Karimah namanya. Jadi ini semuanya bersaudara. Ikhwah dan akhwat, saling meriwayatkan hadits. Maka ini penting diketahui ya. Penting untuk diketahui. Ya. Seperti Ibnu Abi Syaibah. Ya, Ibnu Abi Syaibah ada 3. Ada Abdullah, ada Muhammad, dan ada siapa? Al-Qasim, 3 orang. Ya, dan 3-tiganya ahli hadits. Walaupun Al-Qasim lemah, dhaif. Yang imam 2 orang, Abu Bakar dan siapa? Abdullah, Abu Bakar bin Abi Syaibah, dan Utsman bin Abi Syaibah. Itu yang kuat haditsnya. Jelas ya? Baik. Jadi ini mengenal ikhwah dan akhwat. Ya, selesai sudah ya perputaran pembahasan seputar kondisi keadaan rawi, keragaman dan selainnya seputar rawi. Setelah itu Syekh di sini masuk menjelaskan di antara hal yang penting juga dipelajari oleh orang yang ingin mengetahui hadits, mempelajari ilmu hadits. Kata beliau, wa ma'rifatu adabi syekhi wat talib. Penting untuk mengenal adab, etika-etika seorang syekh dan etika-etika seorang murid yang belajar kepada syekhnya. Ya, di dalam syarahnya Ibnu Hajar menyebutkan bahwa etika itu ada etika khusus untuk guru, ada etika khusus untuk murid, dan ada etika bersyirikat di dalamnya guru dan murid. Yang bersyirikat di dalamnya guru dan murid, keduanya harus memperbaiki niatnya. Mensucikan niatnya dari menghendaki kehidupan dunia dalam belajar atau mengajar, dan memperbaiki akhlak. Iya. Seorang guru, etika yang berlaku untuk dia, ya, dia memperdengarkan hadits kalau diperlukan. Ya. Memperdengarkan hadits kalau diperlukan. Dan dia jangan menyampaikan hadits di sebuah negeri ada orang yang lebih afdal darinya. Bahkan dia tunjuk kepada orang yang lebih afdal tersebut. Dia tunjuk kepada orang yang lebih afdal. Nah, baik. Ini disebutkan ya bahwa Ibrahim An-Nakhai dan Asy-Sya'bi kalau berkumpul di satu tempat, Ibrahim tidak mau bicara. Asy-Sya'bi saja yang dibiarkan berbicara. Nah, kemudian di antara etika juga ya yang dijaga, Ibnu Hajar menyebutkan wala yatruk isma ahadin li niyatin fasidah. Jangan dia meninggalkan memberikan hadits kepada siapapun karena orang itu jelek niatnya. Tetap dia beri hadits, ya mudah-mudahan orang itu berubah pada suatu saat. Ya, tapi tentunya ini kembali kepada guru ya, sebab ini berkaitan dengan etika.
Kadang guru memandang menjaga haditsnya lebih penting. Dan itu bisa menjadi didikan untuk si murid misalnya. Kemudian dia bersuci dan duduk dengan tenang. Ya. Duduk dengan tenang. Ya. Kemudian di antara etika juga, baik ini saya simpulkan saja ya, nah, semuanya kita baca. Ya. Seorang itu semangat untuk menyampaikan hadits dan menyebarkan ilmu. Dia punya semangat. Karena para as-salaf rahimahumullahu taala, mereka itu justru dekat kepada manusia dengan hadits-hadits yang mereka sampaikan. Ya, dekat kepada manusia dengan hadits-hadits yang mereka sampaikan. Nah, Ibnu Salah menyebutkan seorang ahli hadits hendaknya mencontoh Imam Malik. Ya, Imam Malik itu kalau dia ingin memberi hadits, dia berwudu, ya, kemudian duduk, ya, di atas kursinya, dan beliau menyisir jenggotnya, ya, duduk dengan haibah. Ketika ditanya, kenapa engkau seperti itu? Kata beliau, saya cinta untuk mengagungkan hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Baik. Kemudian di antara etika juga seorang guru menghadap kepada seluruh muridnya. Ya, jangan dia menghadap kepada sebagian saja, yang lainnya yang lainnya dia tinggalkan. Ya, yang lainnya dia tinggalkan. Nah. Baik. Ini beberapa etika ya dalam hadits. Dari juga etika-etika lain dalam penulisan, bagaimana guru mengimla, ya, bagaimana cara mengimlanya dan seterusnya. Ya, seorang murid, etika yang berkaitan dengannya sudah disebutkan tadi ya, keikhlasan. Kemudian dia muliakan gurunya. Ya. Dimuliakan gurunya dan tidak dia buat si guru tersebut terganggu dengan banyaknya pertanyaannya. Nah, ini dari hal yang penting ya, sebab kadang kalau si murid dari asalnya dia memang punya adab memuliakan guru, itu sebab keberkahan. Ya, sebab apa? Sebab keberkahan. Sebab kalau guru juga senang melihat murid, dia akan lebih lebih semangat dalam memberikan ilmu. Dan ini adalah hal yang telah kita coba dan kita praktekkan. Ya, dan para ulama kita dari masa ke masa itu kebiasaan mereka. Jelas ya? Punya semangat. Nah, kemudian seorang murid itu, ya, hendaknya dia punya semangat yang tinggi, ya, dan tidak di depan gurunya dia menampakkan dirinya punya sesuatu. Nah, sebentar lagi saya menakjubkan kisah Baki Ibnu Makhlad. Ya, dia datang jauh-jauh ya dari Andalus, datang kemana? Ke Baghdad, khusus untuk mendengar hadits dari siapa? Imam Ahmad. Tapi begitu pas datang ke Baghdad, Imam Ahmad tidak boleh mengajar. Ada fitnah masalah khalqul Quran waktu itu. Tapi Imam Ahmad ya dilarang keluar dari rumahnya oleh pemerintah. Rumahnya dijaga oleh polisi. Ya. Apa yang dilakukan oleh Baki bin Makhlad? Ya. Beliau menyamar jadi peminta-minta. Ya. Dia tangis setiap rumah dari jauh kelihatan oleh polisi, dia sudah ketuk-ketuk pintu rumah orang. Minta. Pindah lagi rumah berikutnya minta. Sampai dekat rumah Imam Ahmad. Begitu dekat rumah Imam Ahmad, polisi lihat, oh peminta-minta, biarin aja dia masuk. Ya. Masuk ke dalam, dibuka oleh Imam Ahmad, langsung dia perkenalkan dirinya. Ya. Tolong berikan kepadaku hadits. Ya. Dikasih oleh Imam Ahmad 10 hadits. Ya. Sekadar keperluan orang yang meminta kan. Sebab kalau dia terlalu lama, nanti diketuk sama polisi. Ya. Setelah itu ambil 10 hadits, pergi. Besoknya datang lagi. Begitu lagi yang dia lakukan. Setelah Imam Ahmad diberi kelapangan oleh Allah, beliau mengajar lagi di masjid. Ya, maka awal yang beliau cari, beliau berkata, di mana Baki bin Makhlad? Ya. Kemudian beliau katakan, kamu duduk di samping saya. Ya, kata beliau, inilah seorang penuntut ilmu. Ya, jadi kalau gurunya juga senang, ya, itu akan menyebabkan si murid lebih banyak mendapatkan apa? Mendapatkan kebaikan. Baik. Dan ada hal-hal yang lain ya. Ya. Sebenarnya banyak dari perkara-perkara yang disebutkan di sini. Ya, demikian pula si murid banyak dia istisyarah kepada guru.
Apalagi pada hal-hal yang ingin dia kerjakan berkaitan dengan ilmu, dia minta pertimbangan kepada guru. Apalagi berkaitan dengan hadis. Ya, itu penting ya. Dia minta, dia bahas sesuatu, dia perlihatkan kepada gurunya. Nah, dan ini kita lakukan kepada guru-guru kita. Dan Masya Allah banyak sekali manfaat di belakangnya. Ya, saya ingat dulu awal kali saya di Yaman. Hampir setahun waktu itu, 9 bulan. Saya bikin pembahasan hadis, kelemahan hadis, tambahan tasbih dengan menggunakan tangan kanan. Ya. Namanya orang yang pemula, saya susun sanadnya, aturan sanad takhrijnya tidak bersinggungan, tidak teratur dengan baik. Maka Syekh Mukbil membaca, kesimpulannya beliau sudah, memang itu kesimpulan beliau. Yang sebelumnya kita juga ambil faedah bahwa beliau melemahkannya. Ya, dari situ beliau katakan ini, ya, kata beliau, karena tabaqat musannif ini lebih di bawah, dia harusnya disebut lebih terakhir. Yang didahulukan musannif yang lebih di atas, yang umurnya lebih ya, tabaqatnya lebih di atas. Jadi dalam takhrij juga untuk tartibnya itu dibedakan. Misalnya ya, saya lupa sekarang apa yang diperbaiki itu hari. Misalnya Imam Ahmad dan Al-Baihaqi. Jangan disebut Baihaqi dulu baru siapa? Imam Ahmad. Harus disebut Ahmad dulu kemudian siapa? Al-Baihaqi. Begitu cocoknya. Baik. Jadi itu faedah. Ya, ada fawaid yang ya dipetik dari itu. Dan setelah itu ada saya pembahasan-pembahasan lain yang sebagian hadits yang lemah juga, yang kemudian oleh Syekh Mukbil dikasih ta'liq dengan tangan beliau sendiri rahimahullah di dalam sebagian pembahasan. Jadi mengambil faedah, memperlihatkan kepada guru itu banyak membantu seseorang, banyak membantu. Dan ini dari etika yang diajarkan. Baik, waktu membatasi ya. Ya, kalau kita membahas tentang etika dan adab ini banyak sekali. Kemudian kata Ibnu Hajar rahimahullah, wa tasnifihi imma alal masanid. Sebentar. Kata Ibnu Hajar rahimahullah, ya, wa ma'rifatu sinnit tahammuli wal ada. Demikian pula dari hal yang penting mengenal umur seseorang itu tahammul dan menyampaikan. Umur berapa layak dia menyandang hadits, menerima riwayat? Nah, ini silang pendapat di kalangan ulama. Ya, jelas ya? Silang pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan umur sekian tahun, ya, sekian tahun dan sekian tahun. Tapi yang benarnya di dalam hal ini, ya, ini kembali kepada orang yang meriwayatkan itu sendiri. Kalau dia anak kecil, ya, ketentuannya apabila dia sudah mumayyiz, sudah bisa membedakan. Dan dari kebiasaan ahli hadits, dihadirkan juga anak-anak mereka hadir di masjid. Ya, tapi bukan untuk main-main ya. Kalau anaknya masih suka main-main, simpan aja di rumah dulu. Ya. Tapi kalau dia sudah bisa hadir duduk, nah dia dihadirkan untuk duduk melihat kepada guru. Ya. Dia duduk bukan untuk menulis, tapi hanya melihat etika guru, bagaimana guru itu. Jelas ya? Dan dia hadir di tengah kaum muslimin banyak saja, itu sudah kegembiraan, bangga sebagai seorang seorang muslim, senang di masjid. Itu pengaruh. Karena itu ahli hadis sering menghadirkan anak-anaknya. Nah, di majelis biasa, di majelis isma, majelis ijazah, kadang ada anak yang hadir, ya, guru memberi ijazah kepada anak yang hadir itu. Ya, ada yang memberi umur di umur 5 tahun. Ya. Tapi ini bukan ukuran. Yang menjadi ukuran dia itu mumayyiz. Kalau sudah bisa membedakan, nah itu bisa dihitung sebagai mendengar. Ya, apa ukurannya mumayyiz? Mumayyiz itu, ya, dia fahimal khitab wa ahsana fi raddil jawab. Dia bisa memahami kalau dibicarai, dan kalau ditanya dia bisa menjawab. Itu mumayyiz namanya. Ya, mumayyiz. Baik. Ini kalau dia menerima hadits, menyandang. Kalau dia menyampaikan, di umur berapa dia menyampaikan? Nah, ini yang silang pendapat. Ya. Ada yang mengatakan, ya, seperti Ar-Ramah Hurmuzi, ini yang paling ketat ya, dikatakan umur 50 tahun baru boleh menyampaikan hadits. Ya, kalau 40 tahun, ya tidak apa-apa, tidak boleh diingkari, tidak apa-apa. Tapi bagusnya 50. Ya, tapi ini pendapat beliau ya, karena Imam Malik rahimahullah, beliau menyampaikan hadits dan umur beliau waktu itu, ya,
Masih 20-an atau belum sampai 20. Dan Imam Malik sendiri berkata, saya tidak menyampaikan hadits kecuali saya telah direkomendasi oleh belasan guru yang merekomendasi beliau. Jelas ya? Maka itu yang seperti ini itu kembali dilihat kepada orang itu sendiri, keahliannya, kemampuannya, ya, dan dilihat kepada keperluan manusia terhadapnya. Keperluan manusia terhadapnya. Mungkin di masa Roma Hurmuzi terlalu banyak orang yang menyampaikan hadits. Ya. Maka umur 50 saja. Yang masih kecil-kecil, yang 20, 30, 40, istirahat aja dulu. Ya. Jelas ya? Baik. Demikian. Jadi yang benarnya tidak harus seperti itu ya, tapi dilihat. Ya. Kriteria dan ketentuan yang kita sebutkan tadi. Kemudian kata beliau, wasifati babti bil hifdi wal kitab. Dan hal yang penting juga mengenal sifat babat. Ya. Sifat babat dengan hifd dan kitab. Jadi seorang kalau melihat babat, ya, dia lihat sifat babat rawi, ya. Apakah cara membabatnya dengan dia hafal atau dengan dia tulis? Nah, ini penting dia perhatikan ya. Apalagi dia menuntut ilmu. Dan kemarin saya sebutkan di pembahasan al-adalah wa babat, ya, bahwa babat yang paling bagus itu dia gabungkan antara dua hal. Dia gabungkan antara hafalan dan tulisan. Sebab kalau dia lupa dia bisa murajaah di tulisannya. Kalau tulisannya rusak, dia bisa perbaiki dari dari hafalannya. Nah, ini baru kuat. Nah, ini secara umum sudah kita terangkan ya. Berikutnya wasifati kitabatil hadits wa ardihi wa sama'ihi wa isma'ihi. Demikian pula penting mengenal cara seseorang itu menulis hadits. Ya, kalau dia menulis hadits, itu harus dia tulis dengan tulisan yang jelas. Ya. Kalau perlu dia harokati supaya jangan salah baca. Atau si guru membacanya pakai kasrah, dia tulis kasrah. Supaya dia ingat, ini guru membacanya seperti itu. Iya. Jelas ya? Kalau ada yang jatuh, ternyata dari tulisannya ada yang jatuh, maka dia tidak masukkan kalimat langsung di tengah situ, tapi dia turunkan di catatan, di hasyiah. Ya. Jelas ya? Dia turunkan di hasyiah. Biasanya di sebelah kanan disimpan. Kalau tidak ada tempat lagi, di sebelah kiri. Nah, tempat lagi di sebelah kiri. Nah, demikian pula sifat art. Kalau dia mengart buku tulisan, ya maka pertama dia cocokkan dulu yang dia tulis dengan asal yang memang sumber ini terpercaya di sisi guru. Apakah milik guru sendiri atau milik murid senior atau sumber yang sudah diperiksa oleh guru. Kalau sudah dicocokkan dia baca kepada guru. Nah, iya, demikian pula isma. Ketika dia memperdengarkan ada etikanya bagaimana dia perdengar. Ya, seorang ketika memperdengarkan hadits ini harus detail, jangan sampai dia keliru dari hafalan dan dia cocokkan dengan dengan sumber tulisannya. Ya. Kalau sudah cocok maka dia sampaikan supaya haditsnya betul-betul terpercaya. Demikian pula rihlah di dalamnya, melakukan menuntut ilmu di dalamnya. Ya, dan para ulama melakukan rihlah dalam menuntut ilmu. Jabir melakukan perjalanan 1 bulan untuk bertanya satu hadits kepada Abdullah bin Unais. Ya. Asy-Sya'bi juga melakukan rihlah. Banyak sekali rihlah 1 bulan untuk satu hadits, subhanallah. Ya. Dan para ulama seperti Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasai, ini orang-orang yang memang kerjanya rihlah. Ya. Masuk ke negeri kadang berulang kali masuk ke negeri orang. Untuk mengambil hadits, mengumpulkan hadits. Jelas? Demikian pula wa tasnifihi. Nah, kalau dia sudah punya kemampuan untuk menulis hadits itu, maka dia tasnif, dia tulis. Ini kalau ada kemampuannya. Jadi ada tahapannya, dia belajar, setelah itu baru baru dia menulis. Iya, baru dia menulis. Ya, dan seseorang yang menulis belum waktunya, ini kadang memberikan bahaya. Menulis sebelum sebelum waktunya. Ya, kata Az-Zahabi seperti burung yang baru saja pecah dari telurnya. Belum lagi dia bersayap, sudah mau terbang. Ya. Belum lagi dia bersayap, sudah mau terbang. Nah,
Karena itu seorang hendaknya punya kemampuan. Ya, dia tunggu pas dia memiliki kemampuan, ya sudah ada kemampuan dalam hal itu keahlian, maka dia ingin menulis, silahkan dia menulis. Cara penulisannya bagaimana? Imma alal masanid, boleh dia tulis alal masanid dengan bentuk musnad. Misalnya dia ambil hadits, ya, dari banyak sahabat, dia tulis sahabatnya. Hadits Abu Bakar, dia tulis saja Abu Bakar saja. Atau alal abwab dengan bentuk bab. Kitabut Tahara, Kitabus Shalah, Kitabuz Zakah, ya, Kitabus Siyam dan seterusnya, alal abwab. Atau alal ilal, dia tulis dalam bentuk ilal. Ya. Misalnya cacat hadits seputar salat, seputar ini, seputar itu dalam bentuk ilalnya. Atau alal atraf. Ya. Dia sebut hadits dengan tarafnya, ujungnya, ujung pertamanya. Ya. Rasulullah bersabda man qala, misalnya, dia tulis di mim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza balagha," misalnya. Dia tulis di huruf alif. Ya. Dia tulis pakai apa? Pakai atraf. Ini cara-cara ya di dalam penulisan hadis. Baik, demikian pula kata beliau, ma'rifatu sababil hadis. Dan di antara hal yang penting mengenal sebab hadis itu diucapkan oleh Nabi. Ini yang dikenal dengan nama sebab apa? Sababul wurud. Ya, kalau pada Al-Qur'an itu disebut sababun nuzul, sebab turun. Untuk hadits sababul wurud. Sebab hadits itu apa? Keluar dan disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qad sannafa fihi ba'd syuyukh al-qadi Abi Ya'la ibn al-Farra. Dan ada sebagian guru Abu al-Qadi Abu Ya'la ibn al-Farra menulis buku tentang asbabul hadits, asbabul wurud. Ya, namanya disebut di syarah ya Abu Hafs al-Ukbari. Dan Ibnu Daqiq al-Id juga katanya ya menyebutkan bahwa di masanya dia menulis seperti itu. Dan Asyuti dimaklumi, beliau punya buku tentang hal ini. Beliau punya buku ya khusus tentang hal ini. Dia kumpulkan asbabul wurud. Dan ini mungkin di masa ini termasuk buku yang paling bagus. Nah, ada juga bukunya itu apa namanya? Ada buku juga judulnya Al-Luma fi Asbabi Wurudil Hadits. Baik. Kemudian kata beliau wasannafu fi ghalibi hadhihi al-anwa', dan para ulama sudah menulis pada kebanyakan bentuk-bentuk ini. Jadi ada menulis musnad seperti musnad Imam Ahmad, musnad Ishaq bin Rahawai, musnad Abu Daud At-Tayalisi, musnad Baqi bin Makhlad, ya. Kemudian musnad Al-Bazzar, musnad ini, musnad itu, banyak sekali musnad-musnad. Ada yang tulis abwab. Abwab itu kadang disebut dengan nama jami', kadang disebut dengan nama sunan dan selainnya. Ada yang menulisnya dengan ilal, menulisnya dengan atraf, macam-macam penulisan. Kebanyakan yang disebut tadi itu ada karya-karya khusus yang menulisnya. Kata beliau wahiyya naqlun mahdun dhahiratut ta'rif. Dan apa yang ditulis itu penukilan, semata penukilan. Ya, maksudnya penukilan yang jelas, dhahiratut ta'rif. Ya. Tidak perlu dijelaskan karena saking tampaknya. Mustaghniyatun anit tamthil. Ya, tidak perlu diberi contoh. Wa hasruha muta'assir. Dan untuk menghitungnya, mendetailkan hitungannya, itu adalah hal yang sulit. Ya, fal turaja lahal mabsutatuha. Maka hendaknya kita periksa buku-buku yang luas menjelaskan tentang hal itu supaya langsung dilihat. Dan ini ringkasan ya. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar menutup ya. Apa? Buku ini dengan ucapan beliau wallahul muwaffiq wal hadi la ilaha illahu. Dengan ini selesai sudah pembahasan kita mengkaji Nushatun Nadar wallahu taala alam. Afwan, Nukhbatul Fikr fi mustalahi ahli al-athar karya Al-Hafidz Ibnu Hajar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang baik untuk penulisnya dan untuk kita semua yang hadir di sini dalam mempelajarinya dan bagi siapa yang mengambil manfaat dan mendengarkannya. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih wallahu taala alam. Baik, insyaallah besok pagi seperti biasa pada subuh kita akan mulai pelajarannya. Dan besok pagi ada subuh itu pelajaran pertama di dalam takhrijul hadits. Baik, untuk memberi waktu kepada kawan-kawan yang di rumah untuk datang, kita mulai jam 6 pagi ya. Kita mulai jam 6 pagi. Apa yang dimaksud dengan istilah tahqiq dan ta'liq? Ya, kalau tahqiq